Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam, termasuk seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi Bung Jeffrey selaku membawa acara Radio RS yang ada di channel Sadam mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain. Kali ini saya akan bacakan salah satu atensi yang bernama Romplah yang ada di Jawa Barat, yaitu Ciamis, Romplah ya, di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bung Jeffrey, salam senggol-senggol ya. Semoga Bung Jeffrey bersama channel Ayah Sadam di Radio RS tetap jaya mengudara. Saya senang sekali adanya channel Anda Bung Jeffrey, tanya jawab seputar dunia lain. Jadi begini Bung Jeffrey, saya Romplah dari Ciamis. Saya adalah seorang ibu usia 45 tahun. Pekerjaan saya memang ibu rumah tangga. Di satu sisi saya peruqyah seperti itu Bung Jeffrey. Tapi yang perlu saya tanyakan Bung Jeffrey, solusinya seperti apa apabila saya sedang meruqyah seseorang? Pada saat sebelum diruqyah memang biasanya wawancara dulu Bung Jeffrey, problemnya apa seperti itu. Tapi pada saat kenyataannya katanya dia tidak punya apa-apa. Di saat ruqyah Bung Jeffrey, keluarlah gerakan-gerakan seperti harimau Bung Jeffrey orang tersebut. Apalagi ini laki-laki Bung Jeffrey, bapak-bapak setengah bayar. Itu yang membuat saya itu kaget. Pada saat konsultasi katanya tidak pernah berguru atau katakanlah dia orang awam seperti itu. Yang namanya ruqyah memang sih orang meruqyah bukan orang yang punya problem aja Bung Jeffrey. Siapapun bisa ruqyah, malah bagus ya untuk menjaga hati, membersihkan hati seperti itu. Jadi ya saya ruqyah aja Bung Jeffrey. Hingga sampai saya tertengkang Bung Jeffrey. Saya itu pas dari ruqyah lagi serius-seriusnya, saya ketendang oleh kakinya. Gerakannya seperti harimau, meraung, gaya gerakan kakinya sama tangannya udah mirip-mirip aja dah kayak harimau. Sampai-sampai saya kecolongan ditendang Bung Jeffrey. Akhirnya apa? Saat itu memang ada orang lain, bapak-bapak yang lain lah bantuin memegang mereka, megangin orang tersebut. Padahal orang lima Bung Jeffrey, mental juga Bung Jeffrey. Ya, disitulah dengan sangat terpaksa Bung Jeffrey, saya menyiramkan air doa kepadanya. Akhirnya dia diam. Nah, yang membuat pertanyaan saya begini Bung Jeffrey, bagaimana solusinya ya kalau saya menghadapi yang seperti itu? Saya kan tidak terbiasa Bung Jeffrey. Tapi ini yang aneh-aneh Bung Jeffrey. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jeffrey. Saya Romplah dari Ciamis. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ibu Romplah yang ada di Ciamis ya. Anda usia 45 tahun sebagai seorang ibu rumah tangga. Di satu sisi Anda memiliki kelebihan yaitu seorang peruqyah gitu ya. Di sini di atensi Anda mengatakan punya problem pada saat Anda menangani bapak-bapak setengah bayar ya. Sebelumnya konsultasi dulu katanya orang awam lah, tidak punya apa-apa, biasa saja katanya, buat kesehatan aja biar lebih baik minta ruqyah. Tapi pada prakteknya si bapak itu pada saat Anda barangkali sedang berdoa ya, meniatkan untuk ruqyah beliau, tiba-tiba beliau kontak mengeluarkan sikap-sikap seperti harimau seperti itu ya. Jadi untuk saudara Ibu Romplah, kita sharing ya, saling mengingatkan. Sebagai seorang peruqyah yang tadi Ibu katakan, sebelum meruqyah seseorang, orang tersebut kan biasanya wawancara dulu, konsultasi ya, diterangkan apa
tujuannya seperti apa punya problem apa kan gitu. Kembali lagi kepada saudara kita Ibu Rodia, ya Ibu Rodia, bahwasanya seorang peruqyah setidaknya punya dasar ya, yaitu panca indera mata batin. Kenapa? Apabila ada pasien memang ingin diruqyah, ya memang penampilan biasa saja. Setidaknya kita mengetahui lebih dulu sebelum kita meruqyah seseorang. Bertemu pun sudah mengetahui adanya dia punya sesuatu atau tidak, akan ketahuan. Rata-rata kalau orang pintar pasti punya kodam seperti itu. Jadi kalau kita kembali masalah problema Rodia, ini kalau kita ngambil contoh ya, mohon maaf sebelumnya, seolah-olah Ibu Rodia itu orang awam, yang dihadapi juga orang awam, sama-sama tidak tahu. Tapi pada kenyataannya, Ibu Rodia pada saat meruqyah dia sampai ibu itu ketendang mental, dia langsung berubah seperti sikapnya harimau. Nah, kembali lagi kepada Bu Rodia, karena biodata Anda sudah seminggu ya, alhamdulillah sudah cukup membantu saya untuk mendeteksi jarak jauh adanya orang tersebut. Kembali lagi pada saudara Bu Rodia, Anda terkecoh dengan ucapan orang tersebut. Apakah orang ini ada dua hal, apakah orang tersebut hanya ingin memuji ibu, atau memang dia sengaja bohong terhadap ibu, seperti itu. Syarat utama kalau memang orang punya hajat harus terbuka dan jujur, itu modal utama. Kalau memang benar-benar ingin diruqyah seperti itu ya. Apalagi dia tidak punya problem apa-apa, tujuannya ya untuk kesehatan saja kan begitu. Tapi nyatanya mana? Pada saat dia lagi melakukan ruqyah dia mengeluarkan jurus-jurus gerakan-gerakan seperti harimau. Dia salah satu pemilik ilmu macan seperti itu menurut dia. Untungnya Anda tidak dirangkul, digigit seperti gerakan-gerakan harimau pada umumnya. Pada saat Anda barangkali waktu itu mengucapkan doa-doa pada saat meruqyah dia, ini melawan dia. Untungnya Anda tidak langsung diserang, terus ada orang lain membantunya. Itu pun orang lima langsung mental ya. Jadi simpel saja menurut dia. Kita introspeksi diri dulu. Dasar orang peruqyah harus betul-betul memang punya dasar yang punya kelebihan mata batin atau panca indera. Kenapa? Karena pekerjaan kita diarah ke situ, berarti kita sudah pasang badan dan kita minimal punya skill. Itu penting karena tidak sembarangan orang ya. Apalagi kita bermain-main dengan masalah gaib, nggak boleh sembarangan. Yang ada kita yang kemakan, seperti itu kasarnya. Ya seperti yang baru saja Ibu Rodia katakan, pada saat menjalankan meruqyah dia belum apa-apa, barangkali baru pembukaannya, dia langsung kontak. Katakanlah kalau memang benar adanya dia adalah seseorang yang memiliki ilmu harimau, biasanya dia akan merangsang kepada orang yang meruqyah, bisa digigit, dikoyak, bisa sampai mati, bisa jadi wujud manusia tapi sikapnya seperti harimau, tenaganya pun sama. Jadi semacam itu kodamnya masuk di tubuhnya untuk mengganggu ibu yang sedang meruqyah, adanya seperti itu. Kembali lagi pada Ibu Rodia, tadi Ibu kan tidak banyak cerita ya tentang masalah amalan-amalan apa Ibu selama ini meruqyah seseorang dan kelebihan-kelebihan seperti apa. Tapi saya hanya mengambil dari bukti-bukti yang ada di atensi sesuai dengan keluhan si Ibu, karena Ibu tidak terlalu banyak memberi penjelasan amalan-amalan apa yang Ibu punya selama meruqyah.
dan kenapa ibu sampai kecolongan. Makanya saya langsung mengoreksi adanya bahwasanya orang yang diruqyah itu memiliki ilmu tinggi, yaitu ilmu macan. Sedangkan ibu sendiri tidak mengetahui adanya pasien yang akan diruqyah, berarti ibu tidak mampu mengetahui adanya orang tersebut memiliki ilmu-ilmu tertentu seperti ilmu macan. Harapan saya pribadi, Bu Rodia, jangan dilanjutkan dulu. Bu Rodia pelajari dulu pelatihan dasar. Yang pertama, panca indera, mata batin, itu modal utama. Saya rasa Anda tahu, dan amalan-amalannya seperti apa ya. Karena saya juga sudah membuat konten, sudah beberapa konten sebelumnya, itu banyak sekali ya. Waktu itu memang kebetulan yang bertanya-tanya tentang masalah menjadi seorang peruqyah, orang yang diruqyah itu banyak. Di situ saya ada beberapa kali memberikan amalan. Seperti apa solusinya ada. Dipersilakan Prodia melihat channel-channel Ayah Sadam yang ada yang hubungannya dengan masalah ruqyah. Di situ saya sudah menghadiahkan amalan-amalan yang ada ya. Dan itu penting, harap dicamkan baik-baik. Dasarnya kita harus memiliki kekuatan karena kita adalah sebagai tameng utama ya, penanggung jawab berhadapan dengan masalah hal-hal gaib. Setidaknya orang hadir di rumah Anda misalnya, kita sudah mengetahui sebelumnya siapa yang datang, siapa dia. Kita sudah mengetahui apakah dia punya sesuatu atau tidak, apakah dia orang pintar atau orang kosong, seperti itu akan ketahuan seperti itu. Jadi kalau kita dengan pola seperti itu, bisa saja kita termakan. Itu masih baru permulaan. Ada yang riwayatnya yang lebih parah lagi, yang didatanginya orang katanya peruqyah tapi tidak ngerti apa-apa. Yang datang orangnya lebih pintar, bisa saja ingin mengecoh, ingin ngerjain Anda, bisa saja. Kalaupun memang dia tujuannya hanya ingin ruqyah saja, tapi yang namanya ilmu ya, orang memiliki kodam akan berpengaruh di situ. Pada saat Anda tadi mungkin lagi doa-doa, lantas kontak, dia memiliki ilmu macan, dia langsung bereaksi seperti gerakannya harimau. Nah, di situ sangat membahayakan sekali. Sekalipun wujudnya masih manusia, tapi gerakan dia seperti macan. Dia akan merangsang, mencabik-cabik, menggigit sampai mati seperti itu. Siapa yang bertanggung jawab? Inilah yang saya katakan, sebagai orang peruqyah, orang pertama penanggung jawab terhadap masalah hal-hal yang tidak semua orang mengetahuinya, yaitu hal-hal gaib. Kepada orang tersebut, apakah orang tersebut memiliki sesuatu gaib atau tidak, kita harus lebih tahu. Seperti itu ya. Sekali lagi Bu Rodia, mohon maaf. Kembali lagi kita koreksi ya. Amalkan dasar-dasarnya dulu. Jangan gegabah dan jangan terburu nafsu, karena banyak orang menunggunya. Yang dikhawatirkan nanti Ibu Rodia sendiri yang termakan. Ini baru contoh kecil, walaupun akibatnya nantinya fatal. Untung ada orang 5 membantu ibu menahan dia, bahkan dia sampai terpental mereka. Bagaimana kalau ibu dalam kondisi sendiri? Coba bayangkan ya. Kita ambil hikmahnya saja Bu Rodia ya. Jangan pernah menyerah. Karena Bu Rodia udah katanya udah sering meruqyah orang, jadi itulah kita anggap aja itu sebagai pengalaman, sebagai cambuk. Kita tata rapi lagi amalan-amalan tersebut. Minimal kita punya dasar di situ, satu mata batin, ya, panca indera, dan punya tolak bala. Ilmu pamungkas, ibu harus mengetahui adanya. Jadi nanti kalau ibu memang kurang puas dan tidak melihat adanya amalan-amalan yang saya hadiahkan di channel Ayah Sadam, dipersilakan Anda bisa mengirimkan atensi kembali atau menghubungi langsung ke tempat saya. Kalau memang langsung datang ke sana lebih bagus,
Saya akan memberikan masukan-masukan di banyak, nanti di situ Anda bisa mengetahui apa sih yang harus saya punya, tameng modal utama apa, benteng kita ya, buat menyerang secara halus apabila ada serangan-serangan halus. Di situ kita harus punya kuncian, minimal 1, 2 atau 3. 1 kalau nggak punya sekalipun, kayak seperti tadi, ibu akan membahayakan diri ibu sendiri. Memang seorang peruqyah sekalipun ahlinya, godaan selalu ada yang lebih tinggi. Tapi insya Allah, karena kita sudah satu pengalaman, yang kedua kita sudah punya persiapan, insya Allah akan diatasi. Allah akan selalu mengawasi dan membantu kita. Demikianlah saudara Brodia, mudah-mudahan ada kuasa atas pencerahan dan solusi dari saya. Apa-apa yang saya kasih masukan harap diperhatikan ya, jangan terburu nafsu. Persiapkan dulu semuanya ya, dasar-dasarnya. Insya Allah ibu akan menjadi seorang peruqyah yang benar-benar memahami dan dibutuhkan banyak orang. Semoga tidak akan pernah terjadi lagi ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah Indonesia, di Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, dan sahabat di luar di sana. Karena waktu juga kami harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi dengan hari yang sama dengan acara tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah kata dalam membawakan acara, baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.